Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Hayam Wuruk di bagian kedua. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Berangkatlah Prabu Linggabuana bersama rombongan Sunda ke Mojopahit. 10 hari telah berlalu. Akhirnya sampailah rombongan di Mojopahit dan diterima oleh para pembesar Mojopahit serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Setelah rombongan sampai di Pesanggerahan Bubat, datanglah utusan Gajah Mada yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar putri Dyah Pitaloka diserahkan ke kerajaan Mojopahit sebagai persembahan, tanda bahwa Sunda Galuh tunduk di bawah kekuasaan Mojopahit. Prabu Linggabuana merasa harga dirinya terinjak-injak dengan perlakuan Gajah Mada tersebut. Namun sebagai seorang pemimpin yang arif, sang Prabu tidak bertindak gegabah untuk dengan serta-merta mengadakan perlawanan di tempat. Namun kearifan hati sang Prabu tidak diikuti oleh segenap anak buahnya. Dalam situasi demikian, setiap orang yang berada dalam rombongan tersebut merasa marah dan dilecehkan. Ia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan mengakui superioritas Mojopahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri, menurut Kidung Sundayana, disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut karena Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Mojopahit pada saat itu. Gugurnya rombongan Sunda. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tahta takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Para pemimpin Sunda naik darah ketika mengetahui niat Gajah Mada tersebut. Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Kempong, Panji Melong, orang Pangulu, orang Saya, Rangga Kaweni, orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saya melakukan perlawanan terhadap pasukan dari Mojopahit. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya atau Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Mojopahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah entah terlepas dari busur siapa, melaju menerjang utusan Gajah Mada tersebut hingga ambruk. Suasana pun menjadi tidak terkendali. Perang pun tidak terelakkan lagi terjadi di lapangan Bubat. Rombongan pasukan Sunda Galuh yang tidak siap berperang terpaksa harus menghunus pedang dan merentangkan gendawa menghadapi pasukan Mojopahit yang juga sebenarnya tidak siap untuk berperang. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar di sebuah lapangan ibu kota kerajaan yang menjadi lokasi perkemahan rombongan kerajaan tersebut melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan atau balamati yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Dalam pertempuran tersebut, Maharaja Linggabuana dan Tuan Usus gugur terlebih dulu. Pasukan Sunda kemudian menyerang ke arah selatan. Pasukan Mojopahit dibuat kocar-kacir oleh serangan tersebut. Serangan pasukan Sunda kemudian dapat dipatahkan oleh pasukan Mojopahit di bawah pimpinan Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalowis, Patih Tetek, dan Jaranbaya. Para menteri Araman dan pasukan berkuda ganti menyerang tentara Pasundan. Serangan tersebut
berhasil meluluhlantakkan pertahanan, sehingga pasukan Pasundan menyingkir ke arah Baradaya. Pasukan Pasundan akhirnya tergabung sehingga langsung berhadapan dengan pasukan pimpinan Gajah Mada. Setiap pasukan Pasundan yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Linggabuana, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayahanda dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Hayam Wuruk menyelesaikan tindakan ini dan mengirimkan utusan atau Dharmayaksa dari Bali yang saat itu berada di Mojopahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi, Hyang Bunisora Suradipati, yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Di Bali dikenal sebagai Kekuritan Sunda agar diambil hikmahnya. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa setelah peristiwa itu, Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas dalam peristiwa tersebut. Akibat peristiwa Bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai wafatnya tahun 1364. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan SD, larangan tikaluaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak timur negeri Sunda atau Mojopahit. Perlu dicatat bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya kerajaan Mojopahit juga tengah melakukan ekspedisi ke Dompo atau Padompo, dipimpin oleh seorang petinggi bernama Nala. Kecelakaan sejarah ini hingga sekarang masih dikenang terus oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk penolakan nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada bagi pemberian nama jalan di wilayah ini. Peristiwa Bubat dalam Kidung Sunda. Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang atau syair yang kemungkinan besar berasal dari Bali. Dalam kidung ini dikisahkan Prabu Hayam Wuruk dari Mojopahit yang ingin mencari seorang permaisuri. Kemudian beliau mengirimkan putri Sunda yang dalam cerita ini tak memiliki nama. Inilah isi tembang yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, Raja Mojopahit, ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi. Maka beliau mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, namun tak ada yang menarik hatinya. Maka Prabu Hayam Wuruk mendengar bahwa putri Sunda cantik, dan beliau mengirim seorang juru lukis ke sana. Setelah ia kembali, maka diserahkan lukisannya. Saat itu kebetulan dua orang paman Prabu Hayam Wuruk, Raja Kauripan dan Raja Daha, berada di sana hendak menyatakan rasa keprihatinan mereka bahwa keponakan mereka belum menikah. Maka Sri Baginda Hayam Wuruk tertarik dengan lukisan putri Sunda. Kemudian Prabu Hayam Wuruk menyuruh Madu, seorang mantri, ke tanah Sunda untuk melamarnya. Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari. Kemudian menghadap Raja Sunda. Sang raja senang putrinya dipilih Raja Mojopahit yang ternama tersebut. Tetapi putri Sunda sendiri tidak berkomentar banyak. Maka Madu kembali ke Mojopahit, membawa surat balasan Raja Sunda dan memberitahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian, mereka bertolak disertai banyak sekali iringan. Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya adalah
2.000 kapal, berikut kapal-kapal kecil. Namun, ketika mereka naik kapal, terlihatlah pertanda buruk. Kapal yang dinaiki raja, ratu, dan putri Sunda adalah sebuah jung Tatar. Seperti banyak dipakai semenjak Perang Wijaya. Sementara di Mojopahit sendiri, mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. Maka 10 hari kemudian, kepala desa Bubat datang melapor bahwa rombongan Sunda telah datang. Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka, tetapi Patih Gajah Mada tidak setuju. Beliau berkata bahwa tidaklah seyogyanya seorang Maharaja Mojopahit menyongsong seorang raja berstatus raja vasal seperti Raja Sunda. Siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar. Maka Prabu Hayam Wuruk tidak jadi pergi ke Bubat menurut saran Patih Gajah Mada. Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini. Namun mereka tidak berani melawan. Sedangkan di Bubat sendiri, mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Mojopahit. Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya. Patih anepaken untuk pergi ke Mojopahit. Beliau disertai 3 pejabat lainnya dan 300 serdadu. Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada. Di sana beliau menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pulang dan mengira Prabu Hayam Wuruk ingkar janji. Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya vasal-vasal Nusantara Majapahit. Hampir saja terjadi pertempuran di Kepatihan kalau tidak ditengahi oleh Smaranata, seorang pandita kerajaan. Maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo 2 hari. Sementara Raja Sunda telah mendengar kabar ini, tidak bersedia berlaku seperti layaknya seorang vasal. Maka beliau berkata, memberitahukan keputusannya untuk gugur seperti seorang kesatria demi membela kehormatan. Lebih baik gugur daripada hidup dihina orang Mojopahit. Para bawahannya berseru, mereka akan mengikutinya dan membelanya. Kemudian Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya dan menyuruh mereka pulang. Tetapi mereka menolak dan bersikeras ingin tetap menemani sang raja. Terjemahan Pupuh II, Durma. Maka semua sudah siap siaga. Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Mojopahit. Orang Sunda pun menolaknya dengan marah, dan perang tidak dapat dihindarkan. Tentara Mojopahit terdiri dari prajurit-prajurit biasa di depan. Kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada, dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk dan kedua pamannya. Pertempuran dahsyat berkecamuk. Pasukan Mojopahit banyak yang gugur. Tetapi akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh orang Majapahit. Anepaken dikalahkan oleh Gajah Mada, sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh besannya sendiri, Raja Kahuripan dan Daha. Pitar adalah satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup, karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda. Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati dan kemudian bunuh diri. Semua istri para perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Terjemahannya Pupuh III, Sinom. Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini. Beliau kemudian menuju ke pesanggerahan Putri Sunda, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka Prabu Hayam Wuruk pun meratapinya
ingin dipersatukan dengan wanita idamannya ini. Setelah itu, upacara untuk menyembayangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan. Tidak selang lama, maka mangkatlah pula Prabu Hayam Wuruk yang merana. Setelah beliau diperlakukan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini. Mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Kepatihan. Saat itu, Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba. Maka beliau mengenakan segala upakara atau perlengkapan upacara dan melakukan yoga samadhi. Setelah itu beliau menghilang atau moksa, tak terlihat, menuju ketiadaan atau niskala. Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha yang mirip Siwa dan Buddha berpulang ke negara mereka karena Mojopahit mengingatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi. Gajah Mada yang dimaki-maki oleh utusan Sunda. Bait 166b 168a, yang artinya, "Wahai Gajah Mada, apa maksudnya engkau bermulut besar terhadap kami? Kita sekarang ini membawa Tuan Putri, sementara engkau menginginkan kami harus membawa bakti, sama seperti dari Nusantara. Kita lain, kita orang Sunda, belum pernah kami kalah berperang. Seakan-akan lupa engkau dahulu kalah perang. Ketika engkau berperang, bertempur di daerah-daerah pegunungan. Sungguh dahsyat peperangannya, diburu orang Jepang. Kemudian Patih Sunda datang kembali, dan bala tentaramu mundur. Kedua mantrimu yang bernama Las dan Beleteng diparang dan mati. Pasukanmu bubar dan melarikan diri. Ada yang jatuh di jurang dan terkena duri-duri. Mereka mati bagaikan kera, siamang dan setan. Di mana-mana mereka merengek-rengek minta tetap hidup. Sekarang besar juga kata-katamu. Bau mulutmu seperti kentut cangkrik, seperti tai anjing. Sekarang maumu itu tidak sopan dan berkhianat. Ajaran apa yang kau ikuti selain engkau ingin menjadi guru yang berdusta dan berbuat buruk, menipu orang berbudi syahdu? Jiwamu akan jatuh ke neraka jika mati." Raja Sunda yang menolak syarat-syarat Mojopahit. Bait kedua 68 hingga kedua 71, yang artinya, "Jika engkau takut mati, datanglah segera menghadap Sri Baginda Hayam Wuruk dan haturkan bakti kesetiaanmu, keharuman sembahmu dengan menghaturkan beliau sang Tuan Putri." Maka ini terdengar oleh Sri Raja Sunda dan beliau menjadi murka. "Wahai kalian para duta, laporkan kepada tuanmu bahwa kami tidak akan menghadap lagi mengantarkan Tuan Putri. Meskipun orang-orang Sunda tinggal satu tangannya atau hancur sebelah kanan dan kiri, tiada akan silau beta." Sang Tuan Patih juga marah, seakan-akan robek telinganya mendengarkan kata-kata pedas orang Mojopahit. Prabu Hayam Wuruk yang meratapi putri Sunda yang telah tewas. Bait 329 hingga 333, yang artinya, maka ditanyalah danyang-danyang, "Di manakah gerangan tempat Tuan Putri?" Diberilah tahu, berada di tengah, ia tidur. Maka datanglah Sri Baginda dan melihatnya tertutup kain berwarna hijau kemasan di atas tanah. Setelah dibuka, terkejutlah sang Prabu karena sudah menjadi mayat. Pucat mukanya mempesona, matanya sedikit membuka, bibirnya indah dilihat, gigi-giginya yang tak tertutup terlihat manis, seakan menyaingi keindahan Sri Gading. Seakan-akan ia menyapa, "Sri Paduka,
Datanglah kemari, lihatlah kekasih Anda. Berbakti. Sri Baginda datang ke tanah Jawa yang senantiasa berada di pikiran ayah dan ibu, yang sangat mendambakannya. Itulah alasannya mereka ikut datang. Sekarang jadinya malah seperti ini. Jika datang kemarin dulu, wahai rajaku, mungkin hamba masih hidup dan sekarang dinikahkan. Aduh, sungguh kejam kuasa Tuhan. Mari kita harap, wahai raja, supaya berhasil menikah, berdampingan di atas ranjang tanpa dihalang-halangi niat buruk. Berhasillah kemauan bapak dan ibu. Keduanya seakan-akan begitulah. Ia yang telah tewas menyapanya, sedangkan yang disapa menjadi bingung dan merana. Semakin lama semakin sakit rasa penderitaannya. Hatinya terasa gelap. Beliau sang raja semakin merana. Tangisnya semakin keras, bagaikan guru di bulan ketiga yang membuka kelopak bunga untuk mekar, bercampur dengan suara kumbang. Begitulah tangis para pria dan wanita. Rambut-rambut yang lepas terurai bagaikan kabut. Bulan ketiga kurang lebih jatuh pada bulan September yang masih merupakan musim kemarau. Jadi suara guru pada bulan ini merupakan suatu hal yang tidak lazim. Kita lanjut ke cerita Gajah Mada. Wafatnya Patih Gajah Mada. Ketika Gajah Mada wafat tahun 1364 Masehi, Raja Hayam Wuruk kehilangan pegangan dan orang yang sangat diandalkan di dalam pemerintah kerajaan. Wafatnya Gajah Mada dapat dikatakan sebagai detik-detik awal dari keruntuhan Majapahit. Prabu Hayam Wuruk kemudian memanggil para anggota Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari keluarga raja, Bre Kauripan, Bre Daha, Bre Lasem, Raja Wengker, Raja Metahun, dan Bre Pajang. Dalam rapat tersebut, tidak dapat dikemukakan seseorang yang pantas untuk menggantikan kedudukan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Rapat akhir memutuskan bahwa Gajah Mada tidak akan diganti. Untuk mengisi lowongan posisi Patih Amangkubumi, Prabu Hayam Wuruk kemudian memilih 6 Mahamantri Agung untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. 1. Empu Tandi terpilih sebagai Wreda Menteri. Yang kedua, Empu Nala dipilih sebagai Tumenggung Mancanegara. Yang ketiga, Sri Nata Kertawardhana dan Wikrama Wardhana dipilih sebagai Dharma Yaksa atau Ketua Mahkamah Agung. Yang keempat, Patih Dami dipilih sebagai Yuwa Mantri atau Menteri Muda, yaitu sebagai Kepala Rumah Tangga Keraton. Yang kelima, Empu Singa terpilih sebagai Sekretaris Negara, bertugas sebagai penyalur segala perintah Baginda. Pekerjaan ini semua dilaksanakan oleh Patih Gajah Mada seorang diri sebagai pejabat di bawah Prabu Hayam Wuruk. Dengan demikian, betapa pentingnya kedudukan Patih Gajah Mada dalam pemerintahan Mojopahit. Jabatan Patih Hamangkubumi tidak terisi selama 3 tahun sebelum akhirnya Gajah Enggon ditunjuk Hayam Wuruk mengisi jabatan itu. Sayangnya, tidak banyak informasi tentang Gajah Enggon di dalam prasasti ataupun naskah-naskah masa Mojopahit yang dapat mengungkap sepak terjangnya. Demikianlah setelah Patih Amangkubumi Gajah Mada meninggal dunia pada tahun Saka 1286 atau tahun Masehi 1364, Mojopahit mengalami kemunduran. Kegemilangan kerajaan Mojopahit yang gilang gemilang adalah sejarah kehidupan Patih Gajah Mada. Keadaan kerajaan Mojopahit seakan-akan semakin bertambah suram sehubungan dengan wafatnya Tribhuwana Tunggadewi, ibunda Raja Hayam Wuruk, tahun 1379 Masehi. Kerajaan Mojopahit semakin kehilangan pembantu-pembantu yang cakap. Kemunduran kerajaan Mojopahit semakin jelas setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk tahun 1389 Masehi.
berakhirlah masa kejayaan Majapahit. Akhir pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1369 yang diperkirakan dimuliakan di Tayung, daerah Brebek, Kediri, yang digantikan oleh keponakannya Wikramawardhana, suami dari anak perempuannya Kusumawardhani. Sedangkan anak Hayam Wuruk dari istri, bukan permaisuri, Bre Wirabumi, diberi pemerintahan di ujung Jawa Timur. Sepeninggal Mahapati Gajah Mada 1364 Masehi dan Raja Hayam Wuruk 1386 Masehi, Kerajaan Pemersatu Nusantara, Kerajaan Mojopahit, pecah menjadi Kedaton Wetan dan Kedaton Kulon akibat sengketa keluarga yang saling berebut kekuasaan. Pertengkaran keluarga terjadi. Kelompok-kelompok pendukung dibentuk untuk saling menggalang kekuatan, bersengketa untuk merebut posisi kunci kekuasaan. Bau permusuhan dan saling curiga mencurigai menebar di mana-mana di seluruh wilayah Mojopahit, negeri tak terurus. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.